Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afimia Maharani dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta kelas Mekanika Fluida dari kelompok 4. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke. Nah, di sini pertanyaan dari kelompok 4 yang pertama itu dari Dias Ayu. Yang pertama, sejauh mana aplikabilitas hukum Hooke untuk fluida berlaku dalam berbagai kondisi aliran, dan apakah ada keadaan di mana model ini menjadi tidak memadai? Aplikabilitas atau kemampuan aplikasi di hukum Hooke itu menggambarkan hubungan linear antara gaya dan deformasi. Nah, itu tidak berlaku untuk fluida karena fluida itu tidak menunjukkan perilaku elastis seperti padatan. Hukum Hooke lebih tepat digunakan untuk benda padat, di mana deformasi terjadi sebagai respon terhadap gaya yang diberikan. Nah, di dalam fluida, perubahan bentuknya itu bersifat kontinu dan tidak mempertahankan bentuk baru saat gaya ditarik. Sebagai gantinya, hukum-hukum khusus seperti hukum Newton atau hukum viskositas fluida itu lebih tepat untuk menjelaskan perilaku fluida dibandingkan dengan hukum Hooke ya. Nah, itu adalah jawaban dari saya. Terus yang kedua itu ada soal bagaimana aliran laminar dapat mempengaruhi efisiensi suatu sistem fluida, dan apakah terdapat situasi di mana peralihan dari aliran laminar ke turbulen memiliki dampak yang signifikan. Aliran laminar itu kan ditandai dengan aliran yang teratur atau stabil dan cenderung memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam mengalirkan fluida dibandingkan dengan aliran turbulen. Mengapa? Karena aliran laminar ini memiliki tingkat kehilangan energi yang lebih rendah karena gesekan internal yang lebih kecil antara lapisan-lapisan fluida. Namun, peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen itu memiliki dampak signifikan, terutama dalam hal peningkatan gesekan dan kehilangan energi. Aliran turbulen atau pusaran itu seringkali memiliki kecepatan rata-rata yang lebih tinggi, tetapi juga menciptakan lebih banyak turbulensi dan kehilangan energi. Nah, di mana hal ini dapat mengurangi efisiensi sistem aliran fluida secara keseluruhan. Nah, yang pertanyaan ketiga, apakah persamaan aliran Hagen-Poiseuille tetap relevan dalam situasi aliran non-Newtonian atau pada skala mikrofluida? Dan bagaimana ketidakpastian atau pada skala mikrofluida, dan bagaimana ketidakpastian atau variasi parameter dapat mempengaruhi keandalan model ini dalam memprediksi karakteristik aliran? Persamaan aliran Hagen-Poiseuille adalah model yang menggambarkan aliran laminar dalam pipa silinder dengan mengaitkan laju aliran dengan gradien tekanan dan viskositas fluida. Meskipun persamaan ini lebih umum digunakan untuk fluida Newtonian dalam skala makro, namun beberapa modifikasi telah dilakukan untuk mengakomodasi situasi aliran non-Newtonian atau skala mikro. Namun, ketidakpastian atau variasi parameter seperti viskositas yang bergantung pada shear rate dalam fluida non-Newtonian itu dapat mempengaruhi keandalan model ini dalam memprediksikan karakteristik aliran fluida. Oleh karena itu, perlu dilakukan validasi eksperimental untuk memastikan relevansi dan keandalan persamaan Hagen-Poiseuille dalam kasus-kasus yang spesifik. Seperti itu. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Henry Setio. Bagaimana besar kecilnya viskositas fluida dapat berpengaruh pada gaya gesek suatu fluida berdasarkan hukum Hooke untuk fluida?
Viskositas sendiri adalah parameter yang mengukur resistensi fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuknya. Dalam konteks hukum Hooke untuk fluida, viskositas mempengaruhi gaya gesek yang dihasilkan oleh fluida yang mengalir. Semakin besar viskositas suatu fluida, semakin tinggi gaya gesek yang dihasilkan karena fluida dengan viskositas tinggi itu cenderung menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap aliran dan deformasi. Jadi semakin kental itu dia hambatannya itu lebih besar untuk mengalir gitu. Yang kedua, jika sayap pesawat komersial dibuatkan desain aerodinamis yang bagus agar terjadi aliran laminar fluida, mengapa sambungan sayap dan badan pesawat dibuat agak longgar? Bukankah hal tersebut malah membuat getaran? Desain aerodinamis sayap pesawat itu bertujuan untuk mengurangi hambatan udara dan mempromosikan aliran laminar yang lebih efisien. Namun, sambungan sayap dan badan pesawat itu dibuat agak longgar untuk menghindari terjadinya kekakuan struktural yang dapat menyebabkan konsentrasi tegangan dan retakan. Meskipun longgar, desainnya tetap memperhitungkan kebutuhan struktural dan aerodinamis secara keseluruhan untuk menghindari getaran yang tidak diinginkan. Jadi itu sudah dipikirkan dan sudah diperhitungkan agar tidak terjadi getaran yang tidak diinginkan. Pertanyaan ketiga, apakah percepatan gravitasi mempunyai peran pada persamaan Hagen-Poiseuille? Percepatan gravitasi tidak memiliki peran langsung dalam persamaan ini. Persamaan tersebut lebih berkaitan dengan aliran fluida dalam pipa yang sifatnya laminar, di mana laju aliran itu bergantung pada gradien tekanan dan viskositas fluida itu sendiri. Meskipun percepatan gravitasi mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida yang diam, itu tidak secara langsung percepatan gravitasi itu terlibat di persamaan Hagen-Poiseuille yang sederhana, yang lebih menekankan pada faktor-faktor lain seperti gradien tekanan dan viskositas. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Maulida, bagaimana penerapan hukum Hooke untuk fluida pada desain kapal selam dapat meningkatkan kemampuan bermanuver dan kestabilan dalam beroperasi di bawah air? Penerapan hukum Hooke untuk fluida dalam desain kapal selam dapat meningkatkan kemampuan bermanuver dan kestabilan karena memungkinkan kapal selam untuk merespons dengan cepat terhadap gaya eksternal, seperti arus laut atau perubahan tekanan. Dengan mempertimbangkan sifat elastisitas fluida, desain kapal selam dapat dioptimalkan untuk mengurangi resistensi hidrodinamis dan meningkatkan manuverabilitasnya di bawah air. Selanjutnya, bagaimana aplikasi aliran laminar dalam teknologi produksi semikonduktor dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat elektronik yang dihasilkan? Bagaimana aplikasi aliran laminar dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat elektronik ya? Caranya yaitu dengan memastikan bahwa distribusi bahan dan ketebalan lapisan itu seragam, di mana aliran laminar ini memberikan kontrol yang lebih baik atas pergerakan partikel dalam proses deposisi atau pencetakan. Selain itu, dia juga mengurangi kemungkinan kontaminasi atau cacat pada substrat semikonduktor dan meningkatkan efisiensi produk secara keseluruhan, sehingga ketiganya itu mendukung untuk peningkatan kualitas dan keandalan perangkat elektronik. Yang ketiga, bagaimana persamaan aliran Hagen-Poiseuille digunakan dalam desain sistem penghantar infus medis untuk memastikan pengiriman cairan yang tepat dan aman ke pasien. Persamaan aliran Hagen-Poiseuille itu digunakan dalam desain sistem penghantar infus medis untuk memastikan pengiriman cairan yang tepat dan aman ke pasien dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti
tekanan aliran, viskositas fluida, dan juga bentuk geometri dari tabung infus tersendiri. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, desain sistem dapat dioptimalkan untuk meminimalisir resistensi aliran atau hambatan di aliran itu. Selain itu juga mengirimkan pengiriman yang akurat dan konsisten dari cairan medis ke pasien, serta mampu mengurangi resiko komplikasi yang terkait dengan infus. Selanjutnya ada pertanyaan dari Adifa Nuri Safira. Apakah ada kondisi di mana kita menganggap fluida menuruti hukum Hooke? Atau apakah ada model lain yang lebih sesuai untuk menjelaskan perilaku elastisitas fluida? Kondisi di mana fluida menuruti hukum Hooke itu jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena hukum Hooke sendiri lebih umum berlaku untuk bahan padat, seperti bahan padat yang mengalami deformasi elastis. Namun di beberapa kasus, seperti pada fluida yang sangat kental atau gel elastis, kita dapat melihat perilaku yang menyerupai hukum Hooke dalam rentang kecepatan aliran dan tekanan tertentu. Namun untuk menjelaskan perilaku elastisitas fluida secara lebih akurat, model yang lebih sesuai seperti model linear atau non-linear viskoelastis itu bisa digunakan. Yang kedua, bagaimana aliran laminar mempengaruhi transfer panas dan massa dalam suatu sistem? Dan apakah ada aplikasi praktis di mana aliran laminar itu lebih diinginkan daripada aliran turbulen? Cara aliran laminar mempengaruhi transfer panas dan massa dalam suatu sistem itu bagaimana aliran laminar mempengaruhi transfer panas dan massa? Dan apakah ada aplikasi? Jadi aliran laminar itu mempengaruhi transfer panas dan massa dalam suatu sistem dengan cara yang lebih teratur dan terprediksi dibandingkan dengan aliran turbulen yang acak atau tidak teratur. Dalam aliran laminar, lapisan fluida ini bergerak secara bersama-sama atau sejajar dalam pola aliran yang terstruktur. Nah, di mana hal ini memungkinkan transfer panas dan massa yang lebih efisien di sepanjang permukaan atau antarmukanya. Aplikasi praktis di mana aliran laminar lebih diinginkan termasuk dalam desain peralatan penukar panas, reaktor kimia, dan mikrofluidika, di mana kontrol presisi dan prediktibilitas aliran itu sangat penting, sehingga di sini kita bisa tahu bahwa aliran laminar itu di kasus-kasus itu lebih diinginkan daripada aliran turbulen demi kemudahan untuk memprediksi dan mengontrol aliran. Selanjutnya, apa konsekuensi fisik dari setiap parameter dalam persamaan aliran Hagen-Poiseuille? Seperti jari-jari tabung, perbedaan tekanan, panjang tabung, dan viskositas fluida. Parameter-parameter di persamaan Hagen-Poiseuille itu memiliki konsekuensi fisiknya masing-masing. Jari-jari tabung dia fungsinya untuk menentukan luas penampang melintang tabung yang mempengaruhi laju aliran fluida. Sedangkan perbedaan tekanan itu merupakan gaya penggerak utama untuk aliran fluida di dalam tabung itu. Sedangkan untuk panjang tabung, dia menentukan resistensi tabung terhadap aliran fluida. Dengan panjang yang lebih panjang menghasilkan lebih banyak gesekan. Jadi panjang tabung sebanding dengan gesekan yang akan terjadi. Selanjutnya, viskositas fluida itu menentukan resistensi internal fluida terhadap aliran. Dengan viskositas yang tinggi menghasilkan lebih banyak gesekan dan penurunan laju aliran.
Selanjutnya pertanyaan dari Feby Lutfia. Bagaimana hukum Hooke diterapkan pada fluida? Mengingat biasanya hukum ini diasosiasikan dengan deformasi elastis benda padat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Hooke ini biasanya itu diasosiasikan dengan deformasi elastis di benda padat. Namun di konteks fluida, konsep ini bisa diterapkan di fluida-fluida yang sifatnya itu viskoelastis. Pada kondisi tertentu, beberapa fluida dapat menunjukkan perilaku yang menyerupai respon elastis terhadap gaya gesekan atau gaya pemisahan yang diberikan. Dalam hal ini, hukum Hooke dapat digunakan untuk memodelkan deformasi elastis relatif terhadap gaya yang diberikan pada fluida. Apakah aliran laminar selalu dibutuhkan dalam suatu sistem? Atau apakah ada kondisi di mana aliran turbulen dapat memberikan keuntungan yang lebih besar? Nah, kita ketahui bahwa aliran laminar itu sering lebih diinginkan karena dia teratur dan mudah untuk mengontrol dan memprediksinya. Nah, tapi ada juga kondisi di mana aliran turbulen itu lebih memberikan keuntungan atau lebih diinginkan. Nah, misalnya dalam proses pencampuran atau pengadukan, aliran turbulen ini dapat mentransfer massa dan panas yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan aliran laminar. Selain itu, aplikasi di mana resiko terjadi pembentukan lapisan batas atau resistensi gesek yang tinggi itu tidak menjadi masalah. Aliran turbulen dapat lebih diinginkan. Jadi ketika dalam pengolahan atau sistem aliran fluida itu lebih diinginkan terjadinya misal perpindahan panas atau transfer massa atau panas yang lebih cepat, maka di situ aliran turbulen itu lebih diinginkan daripada aliran yang laminar seperti itu. Mengapa persamaan aliran Hagen-Poiseuille hanya berlaku untuk aliran steady dan incompressible? Dan bagaimana kita bisa memodifikasinya untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks? Sebelumnya aliran steady itu aliran yang tetap dan incompressible itu artinya tidak dapat dipadatkan ya. Hal ini kenapa kok persamaan ini hanya berlaku untuk kedua tipe aliran itu, aliran steady dan incompressible? Karena persamaan tersebut itu didasarkan pada asumsi bahwa laju aliran itu tidak berubah sepanjang waktu dan fluida tidak dapat dipadatkan atau dipancarkan. Untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks seperti aliran yang tidak stabil atau aliran dengan kompresibilitas yang signifikan, persamaan Hagen-Poiseuille perlu dimodifikasi dengan perhitungan faktor-faktor tambahan seperti kecepatan, terus perubahan volume, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky Mubarak. Bagaimana kita bisa menyesuaikan model elastisitas untuk memperhitungkan perilaku kompleks fluida di bawah tekanan atau aliran yang berbeda? Untuk memperhitungkan perilaku kompleks fluida di bawah tekanan atau aliran yang berbeda, model elastisitas perlu disesuaikan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti viskositas, deformasi plastis, dan sifat-sifat non-Newtonian dari fluida tersebut. Pendekatan yang umum digunakan adalah dengan mengembangkan model konstitutif yang memperhitungkan respons elastis dan viskoelastis dari fluida terhadap gaya luar, serta dengan menggunakan data empiris atau hasil simulasi untuk memvalidasi model tersebut. Yang kedua, bagaimana aliran laminar memainkan peran penting dalam efisiensi perpindahan panas dan perpindahan massa dalam berbagai aplikasi. Apakah ada contoh di mana penggunaan aliran laminar secara strategis menghasilkan keuntungan yang signifikan? Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya.
bahwa aliran laminar ini memainkan peran penting dalam efisiensi dalam perpindahan panas karena alirannya itu lebih teratur dan mudah diprediksi, di mana memungkinkan transfer panas itu lebih efisien. Contoh penggunaan aliran laminar secara strategis seperti yang ditanyakan yaitu misalnya di sistem penukar panas, di mana aliran laminar itu dapat menghasilkan profil temperatur yang lebih homogen dan meminimalkan pembentukan lapisan batas. Serta dalam mikrofluidika, di mana aliran laminar ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap perpindahan massa dan reaksi kimia di dalam saluran mikro. Yang ketiga, apa yang menyebabkan persamaan aliran Hagen-Poiseuille hanya berlaku untuk aliran steady dan incompressible, dan apakah ada metode atau model tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini dalam menganalisis aliran fluida yang lebih kompleks. Jadi tadi udah dijelaskan juga bahwa persamaan Hagen-Poiseuille ini cocoknya untuk aliran yang steady dan incompressible karena apa? Karena dia berasumsi bahwa fluida itu memiliki laju aliran yang konstan dan fluida itu tidak bisa dipadatkan atau dipancarkan gitu. Untuk mengatasi keterbatasan ini, contohnya jika diterapkan di fluida yang memiliki aliran tidak stabil atau dengan kompresibilitas yang signifikan, kita bisa menggunakan persamaan Navier-Stokes atau pendekatan eksperimental dengan teknik pengukuran yang canggih. Metode ini mungkin menghasilkan analisis yang lebih rinci dan akurat dibandingkan dengan Hagen-Poiseuille yang tidak pada jenis aliran steady dan incompressible. Selanjutnya ada pertanyaan dari Devinanda. Yang pertama, bagaimana implikasi praktis pemahaman hukum Hooke pada fluida dalam desain sistem atau aplikasi teknis? Pemahaman hukum Hooke pada fluida memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam desain sistem atau aplikasi teknis, terutama pada konteks rheologi fluida. Dalam desain sistem, pemahaman tentang respons elastis fluida terhadap tekanan atau gaya luar memungkinkan kita untuk memprediksi deformasi fluida dan merancang komponen sistem yang dapat menangani tekanan dengan aman. Misalnya, pada desain tangki penyimpanan atau sistem perpipaan, pemahaman ini tuh bisa membantu kita dalam memilih material yang cocok dan merancang struktur yang lebih tahan terhadap tekanan. Bagaimana distribusi kecepatan dalam aliran laminar yang digunakan dalam pembuatan mikrofluida atau proses pencetakan 3D? Distribusi kecepatan dalam aliran laminar yang berlaku pada skala mikro dalam pembuatan mikrofluida atau percetakan 3D itu cenderung homogen atau teratur. Hal ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap aliran fluida dan distribusi materialnya, sehingga menghasilkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas. Dalam mikrofluida, distribusi kecepatan laminar juga mempengaruhi profil aliran dan transfer panas yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan performa perangkat mikrofluida seperti mikroreaktor dan mikroanalisis. Yang ketiga terakhir, bagaimana distribusi kecepatan dan tekanan dalam pipa dalam aliran Hagen-Poiseuille? Dalam aliran Hagen-Poiseuille, distribusi kecepatan itu bersifat parabolik, di mana kecepatan maksimum yang terjadi di tengah pipa dan menurun secara linear ke arah dinding pipa. Distribusi tekanan dalam aliran ini juga bersifat parabolik,
dengan tekanan maksimum di tengah pipa dan menurun secara linear ke arah dinding pipa seperti itu. Nah, juga kita perlu catat bahwa distribusi ini berlaku untuk aliran steady, laminar, dan incompressible ya di dalam sistem perpipaan itu dengan radius yang konstan. Oke, sekian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dari kelompok 4, mohon maaf apabila masih ada banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.